Shalom Aleim. Shalom Aleim. Pripun kabaripun? Masih ada semangat? Masih ada semangat? Ayo, kita ngomongin bareng-bareng Tuhan. Bisa kasih jabat tangan kanan kiri, muka belakang, Bapak Saudara. Kita katakan bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sangat baik. Haleluya. Puji Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Nya, kita bisa kembali bersekutu bersama-sama dalam ibadah raya hari ini ya Tuhan. Ya Bapak Saudara ya. Dan sebelum saya sampaikan kepada firman Tuhan, saya juga ucapkan selamat datang kepada Ibu Ningsih dan keluarga, di mana hari Senin yang lalu sudah tiba di rumah jenengan atas pertolongan dan pemberkatan Tuhan ya. Puji Tuhan. Dan juga dari Erika ya, yang datang juga dan jadi bareng waktu itu, jadi berangkatnya bareng, nampaknya juga bareng. Dan hari ini Erika nggak bisa datang karena nggak bisa kan ya, masih di rumah sakit ya. Kita doakan supaya Tuhan tolong dari Erika ini supaya bisa kembali sehat kembali. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah menaikkan dalam pujian kepada Tuhan. Saatnya kita akan terima kebenaran firman Tuhan. Tentunya kita akan siapkan seluruh iman kita supaya kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Sudah siap diberkati Tuhan? Haleluya. Saat kita konsentrasi benar, kita arahkan seluruh kita. Ya, kita duduk dengan diam supaya kita benar-benar bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Saudara kasih Tuhan. Saat ini akan saya sampaikan kebenaran firman Tuhan mengenai pengharapan yang benar, ya, pengharapan yang benar. Kadangkala Bapak Saudara kita mengikut Tuhan, ada motif-motif yang tersembunyi atau tujuan-tujuan yang hanya seputar berkaitan dengan keperluan-keperluan kita atau kepentingan-kepentingan kita selagi di dunia ini, Bapak Saudara. Padahal ada sesuatu yang jauh lebih penting yang akan kita dapatkan ketika kita sungguh-sungguh di dalam mengikut Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, jadi kita akan melihat nanti, Bapak ya, apa yang akan kita terima, Bapak ya. Oleh karena itu kita akan melihat terlebih dahulu alasannya kenapa kalau kita tidak boleh memiliki pengharapan yang salah, Bapak ya. Oleh karena itu kita akan lihat di dalam suratan 1 Korintus pasal yang ke-15. 1 Korintus pasal yang ke-15, kita akan baca ayat yang ke-19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jika sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama satu ayat ini. Ya, sudah siap di depan kita sudah ada. Haleluya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-19. 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Amin. Tuhan berkati. Nah, ini kita perhatikan Bapak Saudara. Tadinya saya juga nggak ngerti ayat ini Bapak Saudara, tetapi setelah saya pelajari ternyata ini memang benar bahwa kita tidak boleh memiliki pengharapan yang salah terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Dijelaskan di sini bahwa jikalau kita hanya dalam hidup ini saja, maksudnya hidup yang kita hidupi saat ini. Artinya kita hidup selagi kita hidup di dalam dunia ini. Atau lebih mudahnya maksudnya kita menaruh pengharapan kepada Tuhan hanya untuk keperluan-keperluan selagi kita ada di dalam dunia ini. Nah, ini kita tidak boleh, Bapak Saudara. Kenapa, Bapak Saudara? Di sini dijelaskan adalah maka ya kalau kita hanya menaruh pengharapan pada Kristus hanya dalam hidup ini saja, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, di sini bukan berarti kita tidak boleh berharap kepada Tuhan untuk kita berdoa ya buat kekuatan, kesehatan, keperluan-keperluan setiap hari, kebutuhan anak-anak, masa depan anak-anak, ya sekolah, pekerjaan dan sebagainya Bapak saya.
Intinya berkata dengan apa yang kita kerjakan, apa kita lakukan selagi kita hidup ini. Bukan berarti kita tidak boleh berdoa untuk itu, atau kita memohon kepada Tuhan untuk itu, maksudnya. Ya, kita juga diizinkan oleh Tuhan. Ya, ada sama yang mengatakan carilah atau mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, dan ketuklah itu akan dibukakan. Ya, bukan berarti kita tidak boleh untuk kita meminta sesuatu kepada Tuhan yang berkaitan dengan apa yang kita perlukan di dalam dunia ini. Ya, tetapi Bapak saya, ini diingatkan kepada kita bahwa kita tidak boleh hanya menaruh pengharapan kita kepada Yesus hanya untuk keperluan-keperluan yang ada di dalam dunia ini. Ya, sebab dikatakan di sini adalah bahwa kita akan menjadi orang yang paling mahal. Artinya apa? Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan ini tidak mencapai sasarannya, tidak mencapai tujuan kita yang sebenarnya. Sebab tujuan kita yang sebenarnya adalah bahwa nantinya kita akan bisa tinggal bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Kenapa di sini ditulis seperti ini? Kita ingat ketika kita melihat konteksnya dari atas, Bapak, itu di situ ditulis judulnya kebangkitan kita, bahwa manusia yang ada di dalam dunia ini semuanya pasti akan mengalami yang namanya apa? Kematian. Ya, kematian. Ini tidak bisa ditolak. Tadi pagi saya selesai 2 pagi, saya buka WA di grup. Ya, Bapak Tuhan, saya cukup kaget sebenarnya. Ada seorang bantuan rekan saya juga, ya, tahu-tahu dipanggil Tuhan. Ya, ini masih muda, umurnya sekitar 48-49 gitu ya. Jadi di bawah saya umurnya. Ya, tidak ada kabar sakit tadinya. Biasanya orangnya giat, semangat di dalam melayani Tuhan. Pokoknya mana-mana selain, ya, dipanggil itu, ya, pekerjaan Tuhan yang cukup besar yang ada di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau sana. Tapi tadi pagi tahu-tahu ada info bahwa kemarin jam 11 malam sudah dipanggil oleh Tuhan. Ya, ini adalah tentu bagian dari rencana Tuhan, bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menolak akan yang namanya kematian. Mungkin bahwa manusia bisa berharap ini, itu dan sebagainya, melihat rencana ini dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan sudah menghendaki, tidak ada seorang pun yang bisa menolak yang namanya kematian. Ini yang harus kita waspadai, ini yang harus kita antisipasi, ini yang harus kita siapkan benar-benar, Bapak. Amin. Sebab tidak ada seorang pun yang bisa menolak, dan kapan saja, waktunya kapan saja. Ini harus kita perlukan. Makanya selagi kita mungkin saya masih kuat, saya masih bisa ini dan sebagainya, saudara, kita tidak boleh membanggakan diri. Amin. Tidak boleh membanggakan diri. Ya. Sebab satu saat nanti bahwa kekuatan yang akan dan yang kita miliki adalah semuanya bisa diambil oleh Tuhan sewaktu-waktu. Oleh karena itu, satu hal mari kita renungkan hari ini. Nah, kembali ke sini bahwa manusia semuanya akan mengalami yang namanya kematian, dan setelah mati manusia itu nanti semuanya akan dibangkitkan oleh Tuhan. Ini yang harus kita renungkan. Orang yang nggak percaya dengan Tuhan, setelah mati selesai, sudah tidak ada urusan lagi, maksudnya. Jadi kalau sudah mati ya sudah selesai. Makanya pada orang, kenapa ketika ada masalah kesulitan yang cukup berat, mereka ambil keputusan untuk bunuh diri, pikirnya selesai. Padahal itu adalah awal, ya, kehidupan yang baru, ya, dunia yang baru, dan itu tidak pernah berkesudahan. Amin, saudara. Tidak pernah berkesudahan, waktunya tanpa batas. Ini harus kita lakukan, saudara. Ya. Jadi setelah mati semua manusia pasti dibangkitkan oleh Tuhan. Dan yang menjadi catatan,
setelah dibangkitkan oleh Tuhan, kita mau dibawa kemana oleh Tuhan. Ini yang harus kita renungkan juga, Bapak. Yang harus kita renungkan. Jikalau hidup kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, pasti kita dibawa satu tempat yang sangat indah bersama dengan Tuhan. Amin. Sebaliknya, ketika kita hidup di jalan yang salah, hidup menuruti kemauan kita sendiri, hidup menuruti kesenangan dunia, kita dibangkitkan tetapi akan ditempatkan satu tempat yang sangat mengerikan, dan itu juga dalam jangka waktu yang tiada batas. Nah, oleh karena itu Bapak Saudara, mari kita renungkan bersama kali ini bahwa harus kita percaya bahwa akan adanya yang namanya kebangkitan dari orang mati. Ya. Nah, makanya Bapak Saudara, kenapa di sini diingatkan bahwa kita tidak boleh menaruh pengharapan kepada Yesus ini hanya di dalam dunia ini saja. Sebab akan ada dunia yang akan datang. Amin, saudaraku. Dunia yang akan datang. Amin. Ini yang harus kita renungkan. Ini yang harus kita perhatikan dengan serius. Dunia yang akan datang ini nanti seperti apa yang akan kita rasakan, yang akan kita nikmati. Ya. Nah, oleh karena itu mari Bapak Saudara, kita jangan sangat salah di dalam kita memiliki pengharapan kepada Tuhan. Karena ada pengharapan yang lebih berarti, lebih bernilai, lebih berbobot, lebih menjanjikan, yaitu kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai selamanya. Amin. Puji Tuhan. Karena sekarang kita akan lihat pengharapan kita sesungguhnya seperti apa. Di dalam Efesus pasal 1 Efesus pasal 1, kita akan baca ayat 18 sampai ayat yang ke 21. Efesus 1 ayat 18 sampai 21. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama 4 ayat ini bersamanya. Efesus 1 ayat 18 sampai 21. 2, 3. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemudian bagian yang ditentukannya bagi umat kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin. Tuhan memberkati. Nah, ini kita perhatikan Bapak Saudara, makanya kita perlu memiliki matahari yang terang untuk kita bisa melihat lebih dalam akan rencana Tuhan bagi kehidupan kita bersama. Amin, saudaraku. Ya, jadi kita tidak hanya seputar hal-hal yang bersifat jasmani atau yang kelihatan dengan mata jasmani ini saja yang kita harapkan, tetapi ada sesuatu hal yang jauh lebih penting yang sudah Tuhan persiapkan bagi kita semuanya. Amin, saudaraku. Ini dijelaskan dan supaya ini doa Rasul Paulus kepada jemaat yang di Efesus, ya, menjadikan mata hatimu terang, mata hati. Ya, ada mata kaki ya? Walau ada mata apa tadi? Hah? Ada mata kaki, ada mata hati. Mata hati itu adalah bagian yang terdalam di dalam kehidupan umat manusia. Dia sebagai sentralnya. Dan ketika hati seseorang ini tertutup, ini tidak bisa melihat sesuatu, ya, mengenai
kehidupan yang sebenarnya. Sehingga ketika dia menjalani kehidupan, ya ini hanya sekedar jalani hidup saja, saudara. Jadi dia tidak tahu arah jalan kemana dia harus pergi atau melakukan sesuatu. Sehingga dia mudah sekali diombang-ambingkan oleh situasi kondisi dunia ini. Diajak ke sana mau, diajak ke sana mau, disuruh melakukan ini mau, disuruh melakukan ini mau, ya. Dia nggak tahu ini benar atau salah, pokoknya yang penting ngikut. Ya. Karena dia belum tahu cara persisnya. Tetapi ketika mata hati seseorang itu adalah sudah diterangi, maka dia akan tahu. Ya, dia tahu secara persis apa yang akan dikerjakan, dilakukan. Karena ini adalah menjadi pusatnya, dia adalah sebagai penentunya. Tangan, kaki, mata, dan seluruh anggota tubuh ini. Ini adalah yang mengendalikan dari dalam. Ya, kita bisa ke tempat ini pun juga karena hati kita. Amin, saudara. Kalau hati kita nggak mood, ya kadang-kadang, ya, yang gereja mutan sudah nggak ada ya. Ya, kita harus selalu mood. Ya. Kita harus selalu. Ya. Yang menentukan ini, yang penentu setiap kehidupan kita, aktivitas kita. Makanya penting sekali kita harus memiliki hati yang terang, mata hati yang terang. Amin, saudara. Di sini untuk apa? Dijelaskan untuk mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Panggilan Tuhan terhadap kita. Amin, saudara. Ketika seseorang dipanggil oleh presiden, ya, entah itu calon menteri atau sudah menjadi menteri, ya, mereka biasanya deg-degan. Aku dipanggil presiden ini arti apa nih? Ya, kalau masih calon menteri, dia mungkin punya pengalaman. Jangan-jangan nanti saya dijadikan menteri. Ya. Kalau sudah jadi menteri, sudah dipanggil, ini jangan-jangan ada sesuatu yang salah dalam pekerjaan saya. Ya. Ini sudah kata Tuhan. Nah, kita ini sudah dipanggil oleh Tuhan untuk dijadikan anak-anaknya. Amin. Tuhan memanggil kita bukan secara kebetulan, ya, tetapi Tuhan punya maksud yang sangat luar biasa, sangat indah bagi kita. Ya. Di sini dijelaskan adalah betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan ternyata inilah yang dipersiapkan oleh Tuhan, Bapak Saudara, supaya kita tidak memiliki pengharapan yang salah terhadap pribadi Tuhan. Karena Tuhan memiliki sesuatu yang lebih bernilai, pengharapan yang lebih indah, pengharapan yang lebih permanen, pengharapan yang jauh lebih nilainya dibandingkan dengan keberadaan dunia ini. Yaitu apa? Kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Amin, saudaraku. Kemuliaan. Ya. Di dunia ini banyak orang yang mengejar popularitas, kejayaan, ketenaran. Pokoknya terkenal dan lain-lain dengan berbagai upaya. Tapi ketika dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, langsung diturunkan. Ya. Selagi bisa, ya bisa disanjung-sanjung, sudah ya. Tapi ketika sudah tidak bisa apa-apa, langsung diturunkan. Beda dengan ketika Tuhan mengangkat saya dan saudara. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita, tidak ada yang bisa menurunkan. Amin. Ini yang akan kita terima, pengharapan yang akan kita terimanya nanti. Ya. Tetapi dengan catatan ini adalah bagi orang-orang kudus. Makanya ini yang harus kita harus terus mengejar hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam ketaatan akan kebenaran. Supaya pengharapan yang kita miliki nantinya, bagi saya, itu benar-benar terwujud di dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Ya, supaya benar-benar terwujud.
Ya, pengharapan yang kita miliki adalah pengharapan yang sangat bernilai, yaitu untuk memperoleh kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan. Selanjutnya ayat 19, dan betapa besar kuasanya bagi orang-orang yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, kita juga menikmati otoritas yang ada dari Tuhan. Ya, dengan catatan kita harus sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, dan selanjutnya ayat 20, yang dikerjakan oleh Tuhan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Ini kita dengar ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ternyata saudara-saudara Tuhan, kita akan bisa menikmati sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa, di luar dugaan kita. Di dunia ini banyak orang yang tadi sudah saya katakan mengejar banyak hal-hal yang bisa menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan orang lain. Saudara Tuhan, ya, menjadi orang-orang yang terkenal dan sebagainya, orang-orang yang memiliki otoritas, orang-orang yang memiliki pengaruh dan lain sebagainya, saudara. Tetapi kalau dilihat dari sini, saudara, itu semuanya tidak ada nilainya. Karena tadi jelas ayat 21 adalah jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, kuasa dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ya, bukan hanya di dalam dunia ini saja, bahkan di dunia yang akan datang nanti, saudara, kita akan memiliki nilai yang sangat tinggi di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kedudukan kita sangat diangkat oleh Tuhan. Ini pengharapan kita yang sesungguhnya. Ini pengharapan kita yang sesungguhnya. Ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita mengiring Tuhan, ketika kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Oleh karena itu, yang menjadi perenungan kita, Bapak Saudara, mari kita terus pertahankan hidup kita untuk kita bisa menjadi anak-anaknya Tuhan, anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Anak-anak yang dikenal oleh Tuhan, anak-anak yang sesuai dengan kemauan Tuhan, bukan menurut kemauan diri kita sendiri. Kita harus terus belajar mengikuti apa menjadi rencana Tuhan. Kita boleh punya rencana, kemauan, keinginan, apapun menjadi cita-cita kita, tetapi kita tidak boleh lepas dari rencananya Tuhan. Segala sesuatu yang kita rindukan, segala sesuatu yang kita cita-citakan, kita harus selalu bertanya kepada Tuhan, supaya kita tidak menyimpang dari rencananya Tuhan. Amin, saudara. Karena rencana Tuhan jauh lebih baik dibandingkan dengan rencana kita. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan, tadi kalau Ibu Dexy juga sudah bersaksi bahwa ya, secara manusia mustahil untuk bisa hamil lagi atau punya anak lagi sebenarnya. Tetapi ternyata Tuhan punya rencana yang terbaik. Ya, dimana dikasih lagi seorang bayi. Ya, ini semua anak Tuhan. Ya, tadi sudah disaksikan. Ini semua juga berkat Tuhan. Tidak boleh ditolak. Ya, harus diterima dengan senang hati, dengan sukacita. Ya, dari situ nanti saat melahirkan, dia berjalan dengan baik, dengan lancar juga, dan menjadi anak yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu, mari kita terus belajar mengikuti rencananya Tuhan saja. Kita ikuti kemauannya Tuhan saja. Kita ikuti langkah-langkahnya Tuhan. Pasti kita tidak akan tersesat. Tetapi justru kita nanti akan bisa memperoleh sesuatu yang jauh lebih baik dibandingkan dengan apa yang kita rindukan, apa yang ada di benak kita, di hati kita, apa yang menjadi kemauan kita. Ya. Jadi yang dipersiapkan oleh Tuhan itu jauh lebih baik. Oleh karena itu, mari kita terus belajar ikuti rencananya Tuhan, ikuti kehendaknya Tuhan. Ya. Jadi kita jangan berharap kepada Tuhan hanya sebatas keberadaan dunia ini saja, atau kepentingan-kepentingan di dalam dunia saja. Tetapi kita berharap kepada Tuhan adalah karena kita nanti akan bisa memperoleh sesuatu yang lebih bernilai, yaitu untuk kita memperoleh kemuliaan bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, ini yang menjadi kita bisa melakukan bersama-sama
Renungan firman Tuhan saat ini biarlah memberkati kita semuanya. Amin. Firman Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat datang berdiri. Mari kita bersyukur kepada Tuhan.